Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali berkata, Al-Malik, Maharaja, yaitu segala wujud apapun membutuhkan dia, baik dalam esensi atau dalam sifat-sifatnya, sementara dia tidak membutuhkan apapun, dan segala sesuatu berasal dari dia. Yang selain dia tunduk kepada dia, sementara dia sendiri terlepas dari segala sesuatu. Seperti itulah raja yang mutlak, sementara raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali oleh Allah, dan yang tidak membutuhkan apapun kecuali Allah yang ia butuhkan. Dengan demikian ia adalah raja di kalangan manusia. Ada sebuah kisah menceritakan ketika seorang arif berkata kepada seorang syaikh, "Beri aku nasihat." Lalu syaikh itu berkata kepadanya, "Jadilah seorang raja di dunia ini, maka engkau akan menjadi raja di akhirat." Ketika dia berkata, "Mana mungkin?" sang syekh menjawab, "Tinggalkan dunia ini, maka engkau akan menjadi raja di akhirat." Hal ini maksudnya, lepaskan kebutuhan-kebutuhan dan hawa nafsumu dari dunia ini, karena martabat raja terletak pada keterbatasan, dan dari cara kemampuan melepaskan diri dari segala sesuatu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah bukan hanya raja dan berkuasa di dunia, tetapi juga raja dan berkuasa di akhirat. Hal tersebut tertuang dalam surat Az-Zuhruf ayat 85. Wa tabarakal lazi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saati wa ilaihi turjaun. Dan maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Berikut ini tata cara mengamalkan serta manfaat dan khasiat asma Allah Al-Malik. Cara mengamalkannya: baca doa pembuka Asmaul Husna 1 kali, kemudian baca asma Allah Al-Malik sesuai dengan hajat keperluan. Diamalkan dalam keadaan suci lahir dan batin. Setelah selesai membaca asma Allah Ya Malik tersebut, lalu dilanjutkan dengan doa penutup Asmaul Husna 1 kali. Doa pembuka Asmaul Husna dan penutup Asmaul Husna ini bertujuan agar hajat dan permohonan lebih cepat terkabulnya. Manfaat pertama, apabila kita membaca Ya Malik 121 kali setiap pagi atau setelah matahari tergelincir, maka insya Allah pada suatu ketika kita akan menjadi kaya dengan izin Allah. Namun kita pun harus tetap rajin bekerja dan berusaha mencari rezeki. Tidak berarti hanya berdoa saja tanpa usaha. Dengan memperbanyak zikir dengan menyebut nama Ya Malik, maka dengan izin Allah kita akan diberikan kekuatan, kebesaran dan kekuasaan atas segalanya, agar orang memperlakukan kita dengan hormat. Manfaat kedua, apabila seseorang mewiridkan membaca Ya Malik minimal 100 kali secara rutin setiap hari sesudah sholat wajib, niscaya Allah akan membangkitkan sifat kepemimpinan padanya. Setiap orang akan merasa segan dan tunduk padanya. Gerak-geriknya berwibawa, ucapannya mengandung pengaruh yang menyebabkan orang cenderung untuk tunduk dan mematuhinya. Wirid ini sangat baik dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan, jabatan atau kewenangan dalam masyarakat. Manfaat ketiga, memudahkan meniti karir atau meraih jabatan tertentu, baik dalam perusahaan, organisasi maupun pemerintahan. Setelah sholat wajib membaca Ya Malik 300 kali dengan menahan napas. Ketika membaca Ya Malik sebanyak 33 kali, hembuskan napas perlahan-lahan sambil membaca 1 kali Surat Ali Imran ayat 26-27. Dalam melakukan wirid membaca Ya Malik
dengan kelipatan 33 kali. Gunakan alat bantu tasbih 33 untuk menghitung. Pada hitungan ke-99 cukupkan menjadi 100. Baca Ya Malik dalam hati sebanyak 33 kali sambil menahan napas. Kemudian hembuskan napas sambil membaca 1 kali. Surat Ali Imran ayat 26-27 atau diselingi dengan doa agar Allah berkenan menolong mendapatkan jabatan yang Anda inginkan. Lakukan setiap hari hingga Allah memberi keputusan pada Anda untuk mendapat jabatan tersebut atau menggantikannya dengan jabatan lain yang lebih baik. Serahkan semua keputusan pada Allah. Dia lebih tahu apa yang paling baik untuk Anda. Keempat, nama Al-Malik yang mulia ini memiliki wifik Rajah Murobah yang memiliki manfaat dan khasiat tertentu. Bila wifik ini ditulis pada kertas atau ditulis pada cincin, lalu dibawa atau bila menggunakan cincin, dipakai dengan jari manis tangan kanan. Insya Allah orang yang membawanya akan selalu dihormati, dan yang melihat padanya menjadi merasa rendah diri dan terhina. Bahkan kalau ada binatang buas, misalnya anjing yang melihat yang membawa wifik rajahnya, akan lari ketakutan. Yang perlu diingat, bahwa tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah. Demikian manfaat Asmaul Husna Al-Malik. Insya Allah pada konten berikutnya, kami bahas Asmaul Husna Al-Qudus. Ijazah keilmuan ini, kami pilih yang terbaik untuk Anda. Oleh sebab itu, dukung channel YouTube kami untuk kedepannya, agar bisa terus memberikan dan berbagi ijazah keilmuan lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.